Mesra lagi memupuk guys. Ini mupuk itu juga ya, 5 cm ya dari tanaman. Oh iya, pas tuh, udah itu pas. Lanjutkan. Oke, kita langsung syuting guys cara pemupukannya. Ini pemupukan mencret, nggak usah terlalu diambil kamera guys, itu kena wasir pantatnya tuh. Wah, ini mantap guys nih. Ini pemberian pupuk padat dan pupuk mencret. Ini bagus pupuknya guys. Kalau itu kayaknya pupuk palsu KW. Tuh ya, hati-hati pakai pupuk palsu ya guys. Bisa-bisa tanaman kalian mati. Kalau yang begini tadi wajar karena asli, original. Kalau yang ini masih diragukan guys karena pupuk mencret. Guys, jadi kalau mental kita jadi petani itu tidak kuat, lebih baik jadi pengusaha atau jadi penjual-jual ya guys, atau bisnis. Karena aku terlahir dari petani ya, kacang-kacang aja kalau yang begini guys. Tuh, begini cara membersihkan rumput guys. Karena kenapa? Kita tidak mau memakai terlalu banyak bahan-bahan kimia seperti herbi dan pupuk berbahan kimia, karena tanah yang tadinya ini subur guys, ini saya akan jelaskan. Ini kan subur tanah nih. Ketika kita terlalu banyak memakai bahan kimia, struktur tanah ini akan rusak ya. Karena kenapa? Bahan kimia ini akan menyimpan sebuah bahan residu di dalam tanah, sehingga dia akan mengikat unsur-unsur hara alami yang ada di dalam tanah, sehingga akar ini tidak akan bisa memanfaatkannya karena terikat oleh ion-ion plus ya guys. Sehingga xilem dan phloem itu guys tidak akan bekerja dengan baik, walaupun akar juga tidak bekerja dengan baik. Nah, ketika tanah ini sakit, maka otomatis perakaran tanaman itu tidak akan sempurna, sehingga akan mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman, baik jaringan apikal, jaringan, banyak jenis jaringan tanaman, nama-nama ilmiahnya guys. Itu tidak akan berfungsi dengan baik, sehingga tanaman itu akan tumbuh dengan stunting ya. Kalau bahasa di manusia itu stunting ya. Nah, ketika tanaman itu mengalami pertumbuhan stunting, kekurangan makanan atau kekurangan gizi, maka tanaman ini akan lama-kelamaan akan kering atau kurus, kering, krempeng, akhirnya mati dan akan tidak menghasilkan produksi sesuai keinginan seorang petani. Tetapi tanah, ketika disehatkan tanah sehat, otomatis perakaran tanaman ini akan sehat. Karena kenapa? Di seluruh lingkaran tanaman ini dia sehat, aerasi bagus, pori-pori makro tersedia dengan bagus. Karena jarang bahan kimia kita gunakan, kita memperbanyak oleh kohe. Ada beberapa jenis kohe yang saya gunakan adalah kohe ayam, kohe kambing, dan kohe tai kucing ya guys ya. Nah, ada beberapa jenis tai kucing. Makanya saya bawa kucing di sini guys. Jadi awal video tadi kalian lihat kucing-kucing saya melakukan pemupukan padat. Ada jenis pupuk padat yang memang padat, ada pupuk kucing yang memang mencret tadi kayak subscribe. Nah, semakin banyak kita menggunakan bahan-bahan organik di tanah, maka kita akan menjaga keseimbangan ekologis tanah ya guys. Sehingga tanah tadi ini sehat, otomatis akar ini akan bekerja dengan baik. Dia akan bekerja dengan baik, lalu xilem dan phloem ini akan bekerja, berfungsi di jaringan tanaman sebagai alat transportasi makanan ya, melalui kulit. Jadi makanan ini ditransportkan melalui bantuan oleh xilem dan phloem. Anggaplah ini transportasi luar biasa di dalam jaringan tanaman. Ini akan membantu.
Jadi akar ini melakukan asimilasi, dia mengisap unsur hara, garam dan mineral di dalam tanah. Ini akan dibawa ya guys. Itu belum dimanfaatkan oleh tanaman, belum, karena masih dalam keadaan mentah. Bagaimana dimanfaatkan tanaman ketika jaringan ini sudah membawa ke daun? Di daun itu namanya ada zat hijau daun guys ya. Di zat hijau daun itu ada namanya klorofil. Ya, zat hijau daun ini terjadilah proses pemasakan makanan, unsur hara namanya ya guys. Dimasalah makanan itu melalui apa? Bantuan sinar matahari. Nah, melalui bantuan sinar matahari ini terjadilah namanya proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis ini, seluruh unsur hara yang diisap oleh akar dirubah menjadi sebuah karbohidrat, menjadi sebuah energi. Nah, jadi energi ini akan dibagi lagi ke seluruh jaringan tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, buah dan sebagainya. Baru bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman. Jadi kita harus menjaga tanaman kita dari penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan ya guys, sehingga tanah kita akan terjaga puluhan tahun ya guys. Seperti ini cuma tangan yang pegang akan hancur guys, karena kebanyakan ini kita menggunakan bahan-bahan organik ya guys tuh. Nah, ini guys tuh. Nah, ketika tanah itu terlalu banyak menggunakan bahan kimia, dia akan rusak, dia akan kering. Sehingga kalau kita mencabut rumput begini guys, ini rumput kerbau ya guys, ini akan sulit sekali kita cabut, akan keras. Kadang pengalaman saya guys, kalau dia tanah puri-puri mikronya terlalu banyak, ada tumbuh rumput begini guys, ketika dicabut kadang kita kentut ya guys, baru bisa tercabut. Nah, kalau dia begini puri-puri makronya mendominasi, maka cabutnya mudah aja guys, cuma begini doang tuh kan. Kalian lihat sendiri, karena tingkat kesuburannya masih terjaga nih. Oke, nih tuh sangat mudah sekali ya tuh. Dan sebagainya. Jadi begitu seterusnya ya guys. Ini jadi intinya tuh dalam bertani, kita punya lahan itu ya guys, totalnya itu belum saya sebut semua ya, baru saya sebut sedikit ini ya, sekitar 60 hektar ya guys. 60 berapa sudah, kalau tidak salah sudah 70-an atau 80-an hektar ya guys. Jadi kita itu fokus investasi uang ke tanah ya guys. Jadi jarang sekali kita menyimpan uang bertumpuk-tumpuk di bank tuh ya. Jadi hanya untuk pakai jalan-jalan dan khusus belanja kucing dan belanja online dan belanja lainnya ya guys. Kita kebanyakan itu investasi ya, investasi itu aja kita kerja kita. Karena tanah itu semakin lama semakin mahal, tidak pernah susut. Beda dengan belanja mobil guys ya. Belanja mobil hari ini 300 juta, 5 tahun, 3 sampai 5 tahun ke depan dia sudah berubah menjadi 200 sampai 190 sampai 200 juta aja. Sedangkan tanah ketika dibeli 5 tahun sampai 6 tahun ke depan, yang tadi harganya masih 30 juta kalau di desa, dia akan berubah menjadi 100 sampai 200 juta guys ya. Begitu. Banyak yang kita kadang kita melihat keadaan kita seperti ini ya guys. Nah, kalian ngeliat keadaan kami seperti ini. Tiap pagi, sore, malam kerja begini ya. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kami juga ini, kami bisa kebutuhan pokok bisa kami penuhi selama bertahun-tahun ya guys. Sekali panen, contoh padi, kita kan punya sawah 3 hektar nih guys ya. Sekali panen tuh ya 3 sampai 3 tahun kebutuhan padi sudah terpenuhi ya guys. Kita juga walaupun petani begini ya bisa juga beli-beli yang kita mau ya guys. Nah,
Jadi sengaja setumpuk rumput begini, inilah akan menjadi humus kembali ketika didekomposir oleh bakteri kan ini guys. Jadi rumput ini dia akan melapuk nanti ya guys, didekomposir oleh bakteri dan kemudian akan dimanfaatkan oleh akar tanaman lagi. Tapi bukan tanaman ini ya guys, tunggu tanaman satu siklusnya lagi, karena ini kan belum terdekomposir nanti ya guys, belum sempat. Jadi ciri-ciri tanah subur itu banyak ciri-ciri, salah satunya adalah pertumbuhan rumput di atasnya. Kalau dia hijau artinya cadangan unsur hara di dalam tanah itu terpenuhi, cukup. Kalau dia kuning-kuning dan sebagainya, banyak faktor. Pertama bisa faktor di bawahnya ada minyak, ada batu bara dan sebagainya ya guys. Saya juga ini kan lulusan pertanian guys, lulusan sarjana. Jadi saya kembali ke kebun karena kulihat potensi pertanian ini tidak akan mati guys. Karena seiring kita melihat perkembangan penduduk semakin tajam, sedangkan alih fungsi lahan pertanian kita semakin meningkat. Yang tadinya jadi sawah berubah menjadi perkebunan sawit dan sebagainya. Sehingga kebutuhan pokok ini nanti akan menipis sehingga kita akan kesulitan mencari kebutuhan pokok. Makanya lahan-lahan saya di dalam sini saya kombinasikan beberapa jenis tanaman, ada pisang, ada jagung, ada cabai. Itu cabai yang kalian lihat di sana tuh cabai guys. Ini ada kacang hijau, ada kedelai, ada bawang prei, ada ubi, ada mangga, ada sahang di dalamnya guys ya. Jadi dalam satu kali jalan banyak tanaman kita temui ya guys. Hidup itu sederhana aja guys. Tapi kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita untuk hidup, akan hati ini akan selalu merasa tidak cukup, sehingga kita akan selalu memikirkan sesuatu yang dibatas luar kemampuan kita, sehingga kita akan terjerumus, terbawa arus, sehingga kita akan terlena dan kemudian kita akan sengsara guys. Jadi intinya hidup ini adalah sederhana, syukuri apa yang ada. Hati kita harus selalu dilatih merasa cukup, selalu merasa menerima, merasa mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Itulah nikmat sebenarnya. Orang kaya tidak diukur dari materi guys. Kadang banyak orang kaya tapi dia gelisah, pusing dan sebagainya. Banyak orang miskin tetapi hidupnya bahagia, hidupnya pas-pasan, tapi dia mensyukuri nikmat itu yang ada. Maka disitulah sebuah kenikmatan yang luar biasa ya guys. Contoh kehidupan saya ini guys ya. Rumah saya sederhana guys, tapi saya sering biar ditertawai orang, saya tidak merasa malu. Karena kenapa? Itulah rumah yang Allah titipkan kepada kita. Itu yang harus kita syukuri, itu yang harus kita benahi ya. Berangsur-angsur akan membaik ya, karena kehidupan ini berputar ya guys, berputar. Dia akan berputar kehidupan ini, sehingga disinilah kita akan mengintrospeksi diri kita bahwa kehidupan ini apa sih yang kita mau cari di dunia. Kekayaan kadang-kadang juga akan menjerumuskan, miskin kadang juga kita kufur kepada Allah. Jadi intinya adalah mensyukuri apa yang ada, karena dunia adalah tempat kita untuk bersinggah mencari pahala. Nah, tahukah kalian memelihara kucing itu, sebenarnya kucing itu akan berdoa ya guys. Kucing itu berdoa dan beristighfar. Kadang-kadang mereka seakan-akan mereka itu berdoa, ya Allah, cukupkan rezeki hambaku, cukupkan rezeki yang merawatku. Jadi doa-doa kucing itu juga mustajab ya guys. Apalagi Arnold itu, kalau kalian lihat sendiri muka-mukanya yang polos, lucu dan imut itu, kayak kalau dia berdoa itu seakan-akan langsung dikabulkan guys. Kalian lihat sendiri mukanya Arnold kan, muka-muka sedih, muka-muka mengantuk kan. Tapi jangan dikira doanya itu mustajab. Ya mah. Ayo pulang-pulang yuk. Halo guys. Hidup itu adalah sebuah perjuangan.
kita berjuang di dunia ini untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, guys. Kita wajibkan mencari harta yang banyak, tidak apa-apa, tapi kita tidak boleh lupa dengan Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan kita? Tujuan kita untuk apa hidup adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, guys. Nah, ini guys, Bang Pre yang saya cerita. Ini subur sekali tanahnya, guys. Tanpa disiram tidak ada ya, guys. Nah, jagung ini kalian lihat kecil-kecil karena ini adalah varietas yang kecil yang buahnya khusus pakan ayam. Begini memang batangnya sudah berbuah, guys ya. Beda dengan jagung tongkol, bisi, dan jagung-jagung manis dan hibrida lainnya. Itu kan tinggi besar. Kalau ini memang beginilah bentuknya, beginilah bentuk fisiknya nih. Itu kucing-kucing saya tuh. Kalau dia sudah aku mau pulang, guys. Sengaja saya bawa mereka di kebun agar mereka ini menyelesaikan doa mereka, guys. Ya. Kalau mereka nanti di rumah, nanti takutnya mereka ini hanya berdoa minta papan 2 kubik. Nah, itu yang saya takuti, guys. Nah, makanya saya sengaja bawa di kebun agar mereka berdoa ini melihat tanaman saya. Contoh dia berdoa untuk cabai saya, ya Allah, moga cabai bos saya ini subur. Semoga cabai bosku subur dan bisa beli ikan bandeng. Nah, alhamdulillah subur tanpa pengolahan khusus, guys. Cuma ditugal, tanam, tinggal.